Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membagi ilmu atau pengetahuan mengenai perkembangan teori atom. Ini tentunya sudah dipelajari oleh rekan-rekan semua, baik di tingkat SMA maupun di tingkat awal kuliah dengan mata kuliah kimia dasar. Untuk teori atom ini ada beberapa perkembangan yang dibahas nanti, antara lain teori atom Dalton, kemudian teori atom J.J. Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr, dan yang terakhir atau teori atom modern yang biasa kita kenal dengan teori mekanika kuantum. Baik, untuk yang pertama, teori atom Dalton. Atom merupakan suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Ini nomor satu, poinnya adalah materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Yang ketiga, unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Artinya unsur hidrogen ini akan memiliki jenis atom yang berbeda dengan unsur klorin misalnya. Kemudian yang keempat, selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah, tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Yang kelima, suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Ini maksudnya perbandingan bilangan bulat dengan perbandingan yang sederhana. Namun seiring waktu, teori atom Dalton ini dalam perkembangannya ada beberapa kelemahan. Antara lain yaitu yang pertama, diketahui bahwa atom terbentuk dari partikel dasar. Ini kita tahu bahwa atom itu memiliki partikel dasar sebagai penyusun atom. Jadi atom itu bukan bagian yang terkecil lagi. Yang kedua, dengan menggunakan reaksi nuklir, satu atom dapat diubah menjadi atom unsur lainnya. Ini sangat memungkinkan di teknologi saat ini. Ini tentu menegasi dari teori atom Dalton yang sudah dikemukakan. Yang nomor tiga, kini telah dibuktikan adanya isotop. Nah, yang nomor tiga ini adalah menegasi yang nomor dua. Semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Nah, kini sudah ditemukan adanya isotop. Ini tentunya menegasi. Isotop ini adalah suatu unsur yang memiliki jumlah proton yang sama, atau bisa dikatakan nomor atomnya sama. Itu dikenal dengan isotop. Yang keempat, ini kini banyak ditemui senyawa dengan perbandingan bilangan yang tidak bulat dan tidak sederhana. Ini saat ini banyak sekali perbandingan senyawa itu bilangannya tidak bulat dan juga tidak sederhana. Selanjutnya, dari teori atom Dalton kita beralih ke teori atom Thomson. Teori atom Thomson ini sifatnya adalah melengkapi apa yang menjadi teori atom Dalton. Jadi teori atom Thomson ini menyatakan bahwa atom seperti sebuah bola pejal atau bola biliar yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Ya, jadi kurang lebih seperti ini gambaran dari teori atom Thomson, di mana ada sebuah bola pejal, kemudian di dalamnya tersusun atas elektron-elektron yang bermuatan negatif. Ini adalah elektron-elektron. Nah, kemudian untuk teori ini ternyata memiliki kelemahan, yakni tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom. Jadi susunannya itu seperti apa, itu J.J. Thomson tidak mampu menjelaskan. Lalu dari teori Thomson ini
kemudian berkembang lagi ke teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford ini ditemukan berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa. Bisa kita lihat di gambar ini adalah lempengan emas, kemudian ini adalah sinar alfa yang ditembakkan ke lempengan emas. Ternyata ada 3 hal yang terjadi melalui percobaan ini adalah sinar alfa ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan yang ketiga ada yang dipantulkan. Ini. Kemudian selanjutnya seiring waktu terdapat juga kelemahan dari teori atom Rutherford. Ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Jadi gambaran teori atom Rutherford itu adalah yang berwarna merah ini adalah inti atom, kemudian yang berwarna biru ini adalah elektron. Elektron ini mengelilingi inti atom. Nah, kelemahannya adalah elektron. Mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom? Ini logikanya, inti atom bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif, seharusnya terjadi gaya tarik menarik. Ini tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford. Yang kedua, elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Ini juga pada saat elektron bergerak tentu akan memancarkan energi sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Ini juga tidak bisa dijelaskan oleh teori atom Rutherford. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya itu disempurnakan kembali oleh Niels Bohr yang dikenal dengan teori atom Niels Bohr. Niels Bohr mengemukakan bahwa elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Nah, jadi seperti ini kurang lebih gambaran dari teori atom Niels Bohr. Ini adalah inti atom. Kemudian elektron mengelilingi inti atom dalam lintasan-lintasan yang tertentu. Ya, ini ada lintasan N1, N2, dan N3. Nah, elektron ini bisa berpindah lintasan dari N1 ke N2, dari N2 ke N3. Ini dengan cara apa? Ya, ini dengan cara menyerap energi. Ya, ini perpindahan dari kulit dalam ke luar ini dengan cara menyerap energi. Kemudian elektron ini juga bisa berpindah dari kulit terluar ke kulit terdalam, dari kulit 3 ke N2 ke N1, ini dengan cara melepas energi. Nah, seiring waktu kelemahan dari teori atom Niels Bohr ini adalah bahwa teori ini hanya mampu menjelaskan spektrum atom sederhana seperti hidrogen dan tidak dapat menjelaskan atom-atom yang lebih kompleks. Selanjutnya, teori atom ini berkembang lagi. Ini ada 3 tokoh yang berperan untuk teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum, yaitu Louis de Broglie, ada Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Nah, untuk teori atom mekanika kuantum ini adalah model atom yang paling modern. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Ini gambarannya, itu yang berwarna merah ini adalah inti atom, kemudian yang berwarna biru ini adalah awan-awan elektron. Daerah kebolehjadian ditemukannya elektron dinamakan orbital. Menurut teori ini ada 4 jenis orbital, yaitu S, B, D, dan F. Jadi ada 4 orbital daerah kebolehjadian ditemukannya elektron.
Ya, ini pada teori ini elektron itu selain dianggap sebagai partikel, itu dianggap juga sebagai gelombang. Sehingga sifat-sifat gelombang itu tentu akan melekat ke dalam elektron. Ya, jadi prinsip dasar ini yaitu gerakan elektron dalam mengelilingi inti ini bersifat gelombang. Ya, teori ini juga digunakan untuk menjelaskan sifat atom dan molekul. Ini mungkin demikian mengenai perkembangan teori atom, dari teori atom Dalton sampai dengan teori atom modern atau mekanika kuantum. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya share untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.